Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Terjebak Cinta CEO Duda. Kalau teman-teman belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Seminggu berlalu, Pak Dahlan khusus mengajak putra-putrinya menginap di rumahnya malam ini. Beliau memberikan kejutan bagi Suari yang memang tidak tahu sama sekali. Suari, coba baju ini cantik nggak? Ini kiriman dari Bu Mareta, ucap ibu sambungnya. Hah? Ibu kirim ini untuk apa? Udah, coba dulu aja. Wah, alhamdulillah, pas dengan badan kamu. Wow, cantik nian adikku. Celetuk Satria yang tiba-tiba nampak dari cermin tempat Suari berdiri. Ini sebenarnya baju untuk apa sih, Bu? Tanya Suari dengan kening berkerut karena heran. Is, jangan biasakan begini keningnya. Ibu Satria mengusap kening Suari dengan lembut. Yang ceria dong, calon pengantin. Ups, keceplosan. Ibu, teriak Satria langsung melarikan diri pastinya sebelum dibombardir pertanyaan oleh adiknya. Astagfirullah, ibu hanya bercanda, kan? Ibu serius, Ri. Besok pagi keluarga Hangga kemari melangsungkan akad pernikahan. Suari menatap lekat ibu sambungnya, namun tidak ada kebohongan di sana. Memang nikahnya sama siapa? Kok aku gak dikasih tahu? Nih anak, ya jelas sama Prameswari Putri. Memangnya ada yang lain? Oh, ibu nih, kamu ini ada-ada saja. Sudah sana istirahat, calon pengantin gak boleh capek-capek. Besok harus melewati acara seharian. Pinta ibunya sembari membereskan baju kebaya putih, berhiaskan kain brokat serta bawaan jarit. Tapi Bu, Suari kok tidak menyiapkan berkas apa-apa? Sudah beres semua sama kakak dan ayahmu. Benarkah? Suari tidak bisa menahan rasa harunya. Ayahnya yang selama ini diajak berdebat, kini mendukung sepenuhnya, membuatnya tak rela berpisah setelah menikah nanti. Ibunya segera memberi pelukan hangat menguatkan. Bagaimanapun juga, ayahmu selalu menyayangimu, Suari. Saat dia keras itu pertanda dia sayang padamu. Suari mengangguk tanpa bisa berkata-kata. Isak tangisnya masih tertahan dan segera diluapkan dalam pelukan ibu sambungnya. Tapi kenapa ibuku gak menginap di sini? Bu Mareta dan keluarga dari Solo berangkat besok pagi-pagi karena ada yang perlu disiapkan lebih dulu. Raut wajah sedih Suari seketika pudar dan kembali ceria. Ibunya segera meminta beristirahat karena sehabis subuh sudah harus dirias. Panggilan ke nomor ponsel seseorang yang sedari tadi ingin diintegrasi tidak segera mengangkat membuat Suari berdecak kesal. Pasalnya sudah panggilan kelima pun tak ada respon. Lalu ponsel dilempar Suari ke ranjang bersamaan dengan tubuh yang diempaskan. Drr, gantian ponsel Suari yang berbunyi. Is, tadi aja gak diangkat, gerutunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Suari sedikit ketus. Halo calon Nyonya Hangga. Is, apaan sih om? Kenapa gak bilang-bilang acaranya besok? Aku kan... Bisa gak kamu ubah panggilannya? Aku seperti mau menikah dengan calon ponakan aja. Iya, Mas Hangga. Aku kaget sekali, deg-degan banget. Kenapa jadi tiba-tiba besok acaranya? Lah kamu yang minta kan kita menikah secepatnya? Ya bukan? Ya iya, tapi kenapa dirahasiakan? Untuk kejutan sebagai hadiah wisudamu, Suari. Hening tak ada pertanyaan, ternyata Suari merasa haru kembali oleh perlakuan Hangga. Suari, Ri, kenapa diam aja? Kamu menangis? Maafkan aku, Ri, jangan marah ya. Aku terharu. Oh, kirain. Ya sudah, istirahat saja. Besok harus bangun pagi-pagi dan gak boleh capek-capek. Is, kok sarannya sama persis yang diucapkan ibu sih? Gak kreatif.
Cibir Suari namun raut wajahnya jelas tidak nampak oleh Hangga karena off video. Ibumu sudah pernah mengalami, Ri. Aku juga pernah. Makanya, biar kamu gak kecapean, istirahat dulu. Siap, bos. Astaga, kenapa jadi manggil aku bos? Iya, Mas Hangga. Puas. Haha. Panggilan segera ditutup oleh Suari. Dia mengulas senyum bersyukur pada Allah. Suari akan melewati malam panjang dengan tidur nyenyak, menanti hari kebahagiaannya besok hari. Tak terasa perjuangan yang dia lalui menjadikannya pribadi yang lebih kuat untuk menjalani hidup. Kini, Suari merasakan manisnya hasil perjuangan yang telah dilampauinya. Bahagia terasa saat dirinya akur kembali dengan sang ayah, serta mengetahui kalau Satria adalah kakaknya yang selalu menjaga dan menyayangi layaknya kakak kandung. Ibu kandung dan ibu sambungnya pun tak kalah memberikan kasih sayang. Semua tercurahkan pada Suari, putri semata wayangnya. Lamunan Suari membawanya ke alam mimoy hingga menjelang subuh. Alarm berbunyi menyentak kantuk Suari, memaksanya bangun dan melangkahkan kaki mengambil air wudhu. Dia tidak ingin melewatkan doa di sepertiga malamnya untuk memohon pada Robnya agar dikaruniai keberkahan niat baiknya bersama Hangga. Tok tok, ibu Suari membangunkan Suari. Ternyata sang putri sudah lebih dulu terjaga dengan mukena yang melekat. Seulas senyum tersungging di bibirnya. Kalau sudah selesai subuh, segera turun ya, pinta sang ibu yang diangguki Suari. Berkali-kali Suari menghirup oksigen untuk melegakan nafas dan rasa gugupnya. Dia tak menyangka akan bersanding dengan Hangga hari ini. Suari segera turun mencari ibunya, lalu diarahkan ke Mbak yang bertugas merias. Sini Mbak Suari, calon manten auranya sudah kelihatan cerah. Goda periasnya membuat wajah Suari memerah seketika. Ah, Mbak bisa aja. Memang gitu ya? Sepanjang saya merias, kebanyakan begitu. Hehe. Gimana ini Mbak? Saya ngapain dulu? Duduk sini Mbak Suari. Perias mulai memoleskan make up, sementara Suari menatap diri di cermin. Rasa syukur tak henti dia ucapkan dalam hati, sembari berdoa untuk kelancaran hari ini. Di tengah prosesi make up, keluarga dari Solo yang membawa ibu kandungnya berserta kerabat telah berdatangan. Ibu, sapa Suari, masih posisi Diria saat Bu Mareta menghampiri. Duh, cantiknya putri ibu nih. Sini, sembari ibu suapin. Kamu belum sarapan kan? Suari hanya mengulas senyum. Belum Bu. Mbak Perias yang justru menjawab. Saya terima nikahnya Prameswari Putri binti Dahlan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hangga meraup oksigen sebanyak-banyaknya setelah menjawab dengan lantang ijab yang diucapkan pada Dahlan. Kini Suari resmi menjadi istri dari Raditya Hangga, ayah dari murid lesnya yang tak disangka-sangka karena sebuah insiden menabrak mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Suari memberi salam takzim pada suaminya. Suari menatap lekat wajah Hangga. Senyum tersungging di bibir keduanya karena mereka telah menjadi pasangan halal. Keduanya lalu sungkem dengan orang tua kedua belah pihak. Acara akad nikah sengaja dipersiapkan untuk dihadiri oleh keluarga dekat saja. Sementara resepsi pernikahan akan digelar bulan depan, mengundang karyawan dan kolega Hangga, serta teman-teman Suari dan juga kerabat dari ayah ibunya. Rona bersinar terpancar dari wajah kedua mempelai setelah akad berjalan lancar. Mereka mendapatkan ucapan selamat dari keluarga kedua belah pihak, dilanjutkan dengan makan-makan. Selamat ya Ri, Om Hangga jaga adikku yang cantik ini ya. Seru Satria yang di sampingnya sudah berdiri Hana, turut tersenyum memberi selamat. Kapan kamu nyusul Sat? Tantang Suari. Hehe, nyari restu Om Dimas sama Tante Almira dulu, jawab Satria disertai garu-garu kepala. Para tamu merupakan keluarga dekat dan tetangga sekitar Dahlan menikmati jamuan yang disediakan. Hidup ini tidak semerta-merta tentang bahagia, tetapi juga tentang duka. Adanya onak dan duri harusnya menjadikan kita kian bersyukur dan memaknai arti nikmat
dan karunia yang diberikan olehnya. Bukankah pelangi akan hadir setelah hujan? Maka, jangan berputus asa dari rahmatnya. Selalu berprasangka baiklah pada Allah yang Maha Kuasa. Selalu bersabar dan bersyukur sebagai kuncinya. Extra part. Sayang, ayo ikut aku. Tita Hangga yang sudah menarik Suari masuk mobil. Mau kemana, Mas? Udah ikut aja, jangan menolak. His, maksa banget sih. Ucap Suari sambil mengerucutkan bibir. Hangga justru meledeknya. Bisa nggak bibirnya tidak monyong gitu? Bikin gemes tahu. Jadi nggak sabar. Plak! Suari sudah melayangkan pukulan telapak tangannya ke lengan Hangga yang duduk di kemudi mobil. Ih, sayang sakit. Protes Hangga yang sudah mendapat pelototan tajam dari Suari. Gini nih, laki-laki dewasa. Hangga terbahak mendengar ucapan Suari. Sebenarnya kita mau kemana sih, Mas? Lihat saja nanti. Tapi aku belum pamit. Aku udah pamitin. Setengah jam berkendara dengan mobil sportnya, Hangga telah memarkirkan di tempat yang disediakan. Masya Allah, Mas, Suari kaget tak menyangka. Hangga akhirnya mengajaknya ke Heha Skyview. Dia jadi teringat waktu itu diajak ke Bukit Bintang dengan alasan kalau ke Heha khawatir bertemu kolega. Senja menjadi saksi keduanya telah resmi menjadi pasangan halal yang kini menikmati makan malamnya di tempat indah dengan panorama kerlip lampu Yogya di malam hari. Terima kasih sayang sudah mau menerimaku apa adanya, ungkap hati Hangga sembari mencium punggung tangan Suari. Aku juga berterima kasih pada Mas Hangga sudah mempercayakanku menjadi pendamping dan juga ibu sambung bagi Arka. Balas Suari dengan nada lirih, sedikit terharu. Mereka menikmati makan malam sambil ditemani kerlip bintang di langit, serta kerlip lampu Yogya yang cuacanya cerah. Selesai makan, mereka sholat Isya di musola yang sama dengan saat maghrib tadi. Mereka berdua bersiap pulang setelah 2 jam berada di Heha Skyview. Dalam perjalanan, Suari menahan kantuknya, namun tetap tak tertahankan. Dia berkali-kali menguap. Gak usah ditahan, udah tidur aja. Nanti kalau sudah sampai aku bangunin. Deru mobil sudah berhenti di sebuah pelataran. Bangun sayang, sudah sampai. Suari tak bergeming tapi tetap memejamkan mata. Mau jalan sendiri atau aku gendong? Apa? Seketika Suari tersentak dari tidurnya. Dia menoleh ke kanan kiri, yang dilihatnya hanya suaminya yang menyetir mobil. Ini di mana, Mas? Ayo kita masuk. Mas, bukannya ini... Hangga tersenyum samar melihat Suari yang sudah resmi jadi istrinya. Sejak tadi pagi menggerutu kesal. Pasalnya ini bukan sampai di rumahnya, ataupun kediaman suaminya, tetapi di hotel. Sampai di kamar, Suari tetap tak berhenti berdebat dengan suaminya. Mas, aku gak bawa baju. Masa iya aku gak mandi sih? Gak enak tahu. Tidur gak nyaman. Lagian kita kan belum izin sama... Hangga sudah tidak mau mendengar celotehan Suari. Segera membungkam mulut mungil istrinya supaya berhenti berdebat. Mata Suari membelalak sempurna. Baru kali ini, dia melakukan adegan first kiss-nya yang tiba-tiba. Jantung pun berdetak kencang dan seketika gugup mendaranya. Hangga segera melepaskan diri saat melihat Suari yang belum mahir serasa kehabisan oksigen. Maafkan aku sayang. Mohon Hangga namun tetap dengan senyumannya. Suari hanya memukul-mukul dada Hangga. Ini kita mau lanjut adu karate ceritanya. Cada Hangga pada Suari yang mukanya sudah memerah. Aku mau mandi. Itu bajunya sudah aku bawakan. Tadi ibu yang nyiapin semuanya. Benarkah? Suari segera membuka travel bag kecil yang ditunjuk suaminya. Saat membukanya, wajah Suari yang tadi jambar seri seketika pudar dan dahinya berkerut. Ada apa, Ri? Suari malu jika suaminya sampai melihat isi travel bag-nya. Gak apa-apa, Mas. Lirihnya. Yakin? Hangga justru penasaran lalu mendekat. Jangan lihat. Apaan sih? Memangnya isinya apa? Kenapa ibu bawain baju baru semua? Jerit Suari membuat Hangga semakin heran dan merebut travel bag-nya. Hangga semakin tersenyum dibuatnya. Sudah senyumnya.
Meledek aja sih dari tadi, cibir Suari. Sudah, kamu sangat cantik meski pakai baju itu. Asal mau tersenyum. Hangga sudah membujuk Suari mengenakan satu pilihan lingerie berbahan satin warna salem. Sini, duduklah. Hangga menepuk ranjang samping kanannya mengajak Suari bersandar di kepala ranjang. Tak dipungkiri, keduanya merasa gugup terutama Suari, yang baru pertama berada bersama laki-laki yang sudah menjadi suaminya. Mereka menghabiskan malam dengan mengobrol santai, sesekali diselingi candaan, mengenang awal kisah mereka, diiringi musik romantis dari ponselnya yang diletakkan di nakas. Lambat laun, Suari merasakan nyaman dan jantungnya pun berdetak normal. Dia menyadarkan kepalanya di dada bidang Hangga. Sebuah tanda sayang diberikan Hangga di kening istri tercintanya yang usianya jauh lebih muda darinya. Namun, perbedaan usia tidak menghalangi kisah cintanya. Justru, Hangga kini merasa jiwa mudanya kembali bergejolak. Apa kamu sudah siap menjadi ibu dari anak-anak kita? Tanya Hangga dengan tatapan cinta pada sang istri. Insya Allah mas, siap. Kedua manik mata pun saling beradu memancarkan cinta. Sebuah doa dibacakan Hangga dan ditiupkan di ubun-ubun Suari. Berharap kelak lahir calon keturunan yang baik. Alunan suara musik menjadi saksi penyatuan cinta halal mereka. Extra part. Sinar mentari menelisik peraduan sepasang pengantin baru yang terbaring kembali selepas subuh. Hangga seperti singa yang kelaparan, disuguhi sebuah daging segar. Lama dirinya berpuasa tak mampu membuka hatinya untuk seseorang wanita, justru kini hatinya diluluhkan oleh seorang gadis yang jauh lebih muda dibanding usianya. Tak bisa dipungkiri, jiwa mudanya kembali bergejolak. Rasa syukur pun keluar dari hatinya yang terdalam karena menemukan sosok yang pantas mendampinginya dan menjadi ibu untuk putranya. Leguhan Suari menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Hangga yang tergelitik menggodanya. Bangun sayang. Suari hanya mampu menggeliat. Nyenyak yang dia rasakan saat memejamkan mata setelah pertemuan semalam. Hangga memberi tanda cinta di dahi istrinya. Astagfirullah, jam berapa sekarang mas? Tenang, masih pagi sayang. Suari menyibak selimut dan berniat bangun dari tidurnya. Namun, tangan kekar Hangga menghentikan aksinya. Aku belum masak mas. Protes Suari membuat Hangga tergelak. Astaga, tinggal telepon saja. Kamu lupa kalau kita lagi di hotel. Suari melongo, baru tersadar akan kejadian semalam. Segitunya rasa semalam sampai membuatmu lupa ya. Goda Hangga membuat pipi Suari merah merona. Apaan sih? Pukulan di dada Hangga diberikan Suari, tak henti membuat Hangga pura-pura kesakitan, lalu menghindar. Diangkatnya gagang telepon yang memesan sarapan. 15 menit kemudian, sarapan telah tiba. Nasi goreng telur ceplok menjadi menu sarapan pagi mereka, dilengkapi dengan salad buah dan snack roti danis, serta 2 cangkir susu hangat. Ayo, kita makan sayang, ajak Hangga sembari menyiapkan tempat sarapan di balkon kamar. Kapan kita pulang mas? Tanya Suari penuh keraguan, khawatir suaminya minta menginap lebih dari sehari. Kamu maunya kapan? His, kenapa malah nanya balik? Gerutu Suari yang sudah mengerucut bibirnya. Haha, gak usah monyong gitu bibirnya. Bikin ketagihan tahu nggak? Tuh kan, pagi-pagi sudah mesum pikirannya. Sayang, lama-kelamaan nanti kamu ketagihan. Tunggu saja. Semalam memang yang pertama untukmu. Kapanpun kamu minta lagi, dengan senang hati akan aku turuti. Suari hanya membelalakan matanya. Sementara itu, Hangga terus-terusan mencandainya sampai memerah mukanya. Sadar diri Suari, beginilah menikah dengan pria dewasa. Dia harus belajar mengimbangi suaminya supaya tercipta keharmonisan dalam rumah tangganya nanti. Pun juga Hangga yang harus belajar mensejajarkan diri dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Oh ya sayang, apa rencanamu setelah lulus kuliah? Apa aku boleh kerja mas? Liris Suari. Takut itulah yang dirasakan saat pertanyaan balik yang dilontarkan. Suari pun tak berharap banyak.
Semangatnya sudah surut saat melihat tatapan suaminya yang mengernyitkan dahi. Oh, tentu saja sayang, kamu bisa kerja di kantorku. Pilih saja posisi yang diinginkan. Tentu saja bukan posisi CEO. Nanti aku kamu anggurin dong, canda Hangga. Mas, ya serius dong. Rengek Suari membuat Hangga bergerak mendekatinya. Lalu, Hangga mengajak istrinya duduk di sofa dan menyandarkan kepalanya di pundak Suari. Aku tahu, kamu mungkin akan bosan kalau di rumah saja. Aku janji tidak melarangmu melakukan aktivitas di luar rumah, asalkan bisa membagi waktu dengan baik. Kebetulan kantor cabang di Solo akan segera dioperasikan. Nah, kamu bisa membantuku mengawasinya. Hah? Jadi aku harus ke Solo? Tanya Suari tak percaya. Tentu saja tidak sayang, kamu bisa bekerja dari rumah sambil memantau belajarnya Arka. Sesekali kita survei ke Solo sekalian honeymoon, oke? Terang Hangga dengan kedipan mata. Ih, mulai deh. Haha, habisnya kamu menggemaskan. Hangga mencubit hidung istrinya sampai mengadu protes. Awas ya. Keduanya justru saling balas dan bercanda tawa. Hingga Suari tersandung spray dan menjulur ke lantai dan terjatuh di ranjang bersamaan dengan Hangga yang masih memegang kedua tangannya. Pesona kilatan asmara dari manik mata Suari memancing kembali Hangga untuk mengunci pandangannya. Aku mencintaimu sayang, Prameswari Putri, calon ibu dari anak-anakku, ucap Hangga lirih dengan segenap rasa dan asanya. Aku juga mencintaimu Mas Hangga, Raditya Hangga, calon ayah yang hebat buat anak-anak kita. Balas Suari penuh senyuman mesra. Sinar sang surya menemani keduanya mengulang aktivitas yang membuat candu satu sama lain. Mereka bercengkrama, mendekap mesra, dan merengkuh bahagia surga dunia. Sebelum dunia menanyakan harus beranjak meninggalkan tempat yang menjadi saksi cinta mereka, keduanya memanfaatkan momen kebersamaan dengan penuh cinta. Perbedaan usia tak menyurutkan semangat keduanya menggapai bahagia dunia akhirat. Tamat, yeay. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada salah kata ya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye.